yang biasa turun observatory. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Aku minta kebaikan kalian untuk subscribe channel ini, share video ini, serta berikan komentar kalian ya. Ditunggu highlight-highlight selanjutnya. Oke sayang, lanjut. Dan juga ada The Prime yang juga turun di observatory. Tapi kali ini si EVOS ngambil CPR. Ini benar-benar bikin gue flashback ke season 2 sebelumnya, di mana EVOS turun di observatory terus ditabrakin sama Red Bull Rebellion di arah CPR. Jadi dari CPR bisa aja ketemu di graveyardnya nantinya. Ya udah, kita ke pinggir aja. Kita ke pinggir dan ya ketemu dengan teman-teman DG. Yes, dan kalau kita bisa lihat circle-nya juga sekarang ini harusnya bakalan lumayan berpihak sama teman-teman dari Island of God sama Boss Nightmare. Atau kalau seandainya circle berpihak ke arah penumpukan, itu bakal ada di Factory dan juga Clock Tower, di mana tempat Boom Esport dan juga The Prime bersama Onyx Olympus. Tapi kalau kita perhatikan udah ada sang macan putih kita datang. Oh, like I said, bakalan sedikit berpihak kepada Island of God dan juga Boss Nightmare. Dan ini bakal jadi nguntungin untuk mereka berdua. Kenapa? Satu, mereka dua pot yang berbeda. Dua, gak ada penumpukan di sini dan sisa penumpukannya itu ada di luar zona. Sampai akhirnya yang di luar zona, kalau sampai telat masuk zona, itu bakalan PR banget. Itu pertama. Kalau seandainya dia maju duluan, itu juga bakal PR banget. Kenapa? Karena dia bakal ditatakin sama orang yang belum siap. Iya, terlebih lagi yang sangat dirugikan ini benar-benar teman-teman dari Boom Esport dan juga Bigetron ya tadi. Dan juga DG Esport. Kenapa gue bilang DG Esport? Karena dia tersisa 2 orang lagi-lagi. Walaupun dia tadi harus terculik dan sempat mencoba ngeriset lagi ngeluting. Kita bisa tahu nih Aero tadi lootingannya di area Factory. Dan dia langsung mencoba main pinggiran. Belum tentu juga untuk segi lootingan itu sangat kaya. Ini sangat cukup dirugikan. Yes. Dan kalau kita beralih ke arah Kapten Sam 13 tadi, sebenarnya kita bisa lihat di mana Kapten Sam 13 udah mulai aware sama kemampuan dan kekuatan timnya. Dia sadar semua player dari FFML Season 3 Divisi 1 ini kita udah sangat kuat. Jadi masih ada chance untuk mereka jatuh. Dia membawa Capella untuk tambahan healnya. Dan sekarang terlihat juga penumpukan cukup menarik, di mana ada Kezal. Lagi-lagi The Prime bertemu bakal dilakukan Ekon. Terculik satu oleh Woodpecker. 0-5 berhasil dapetin Jojo. Dihabis begitu aja Jojonya, tapi dari jauh The Prime benar-benar bikin kesel. Centang Verified di sini juga sudah mulai menataki habis pemain dari EVOS. Lari-lari di luar zona, di balik satu vehicle, coba tatakin habis. Masih ada Heyu juga dengan satu Woodpecker. Bakal coba dicari juga bersama Limzi di sini, mencari sisa player yang ada. Jar juga berhasil dapetin Marley dari arah kejauhan. I'm God berhasil dapetin Kezal. Ternyata Marley harus tumbang oleh Jars dengan grozanya. Para pemain dari EVOS harus menarik diri dulu dengan satu vehicle yang masih mereka punya. Iya, dan teman-teman dari EVOS Esport di sini bakal mencoba untuk rotasi masuk ke dalam melewati zona luar, dan gue rasa di sini ada vehicle yang sangat diuntungkan. Tapi hati-hati karena di dalam sana udah ada tim-tim yang harusnya sudah ditunggu. Dan ini dia. Itu dia. EVOS berhasil dapetin satu player dari Stella. Dan ini dia, seperti ada Fearless yang bakal mencoba menatakin teman-teman dari EVOS Esport. Iya, seperti yang gue bilang, ini bakal jadi emang nguntungin buat Boss Nightmare karena nggak ada penumpukan di sana. Jadi Boss Nightmare tinggal natakin siapapun yang coba mendekat. Sekarang mereka udah coba jual beli serangan, tapi ada sebuah kebijakan yang cukup bijak dari teman-teman Boss Nightmare. Mereka menarik diri, mereka sadar ini nggak worth it perang seperti itu dengan kompon-kompon yang minim, dan mereka juga sadar mereka udah objektif banget. Mereka dapat zona yang cukup leluasa untuk mereka dan juga placement point mereka yang harus dituntut untuk konsisten. Sementara kita berbelok sedikit ke arah BTR yang juga udah siap melawan pemain dari Boss. Sudah ada Haide dengan AWM-nya berhasil dapetin satu orang aja. Regar juga langsung merasakan panasnya peluru yang datang dari arah sebelah kiri. Dari jauhan ada Island of God. Bahwa ada balas dianya oleh MK. Si bocil Vector, Bigetron juga harus posisi kelima. 4 tim tersisa. Bakal lari-lari dulu Kapten Riza. Dibuka keluar juga untuk pertahanan diri. Sekali lagi gue bilang di sini Boss Nightmare bersama Dewi Fortuna bakal ada perang Island of God lawan EU dari The Prime. Perang satu pot C. Pot C nih bos. Bakal langsung digerus saja oleh seorang Dick. 2 lawan 3. Bakal maju ke depan dulu sedikit. Udah digocek dengan satu double vector. Limzi maju ke depan. Misalkan Pion. Sang Abi Faisal coba gerus saja dengan satu double barrel dari seorang Dix juga. Masih bisa bertahan. Kuatkah Island of God melawan The Prime? Digocek dikit, ini dia kekuatan top level. Kita gerus. Itu dia Island of God. Sang Abi Faisal berhasil dapetin satu pemain dari The Prime, tapi udah sulit posisinya. Circle udah jahat. Island of God harus posisi ketiga. Misalkan EVOS yang natakin habis para pemain dari Island of God. Menyisakan satu orang lagi, satu tim lagi. Udah mulai ada dengan satu double vector ya. Masih bisa di-reload dulu sedikit. Fear juga bersiap dengan double vector. Ada blotter ternyata. Haide bakal diberikan dulu. Mampu gak sempat. Ada satu krono di waktu yang tepat. Udah mulai pecah juga. Keluar dari dipasang. Bakal langsung diajar oleh Kapten Sam 13 dengan satu match belah. Maju depan. Udah jatuh satu orang lagi. Masih ada Fearless. Coba langsung habis begitu saja. Ini dia Boss Nightmare. Runway to 0, clear for takeoff.
Clear for takeoff. Roger, zero. Nah, kali ini Brasilia sangat ramai sekali ya. Untuk tim The Prime juga gak bakalan ada niat untuk nabrak tim EVOS di awal-awal, karena memang dari ada tim Boom mereka turun di arah crossroad duluan, dan untuk Rosugo dekat sekali dengan satu blue zone di sana, dan masih ada tim Aerowolf juga yang ada di arah satu orang di atap sebelah ujung Aura. Riza, dan ternyata ada Aura datang ke arah EVOS Esports. Tampaknya mereka akan bersinggungan sebentar lagi, dan Mr. 05 sudah melemparkan tembakan. View easy, benar-benar setengah darahnya hilang begitu saja, dan Mr. 05 akan coba bergrup dengan teman-temannya, sementara Aura 3 membernya naik ke atas meninggalkan View dulu sendirian di ujung sana. Iya, mereka coba untuk ambil higher ground dulu, dan mereka juga udah ngamanin satu zipline-nya untuk melakukan satu escape point. Dan Yes. mungkin dari tim Aura ini bakalan jadi advantage buat mereka. Ya, betul sekali, dan Amex sudah mendekat tembakan karena dia melihat Mr. 05 terlebih dahulu yang berada di arah lower ground, dan langsung saja Mr. 05 menyadari ternyata di arah high ground ada banyak orang. Dia akan coba tarik ulur sedikit demi sedikit sambil menunggu teman-teman dan kawan EVOS masuk, dan ternyata ada ini mobil bos masuk aja Pak Eko, langsung ditembak, ditabrakin. Ternyata Fadan gak bisa selamat, akan ditembakin begitu saja dari Abu arah belakang, dan ternyata dari EVOS berhasil men-secure 1 poin kill pertama, sementara Aura di sini cukup mantul. pincang. Ternyata Amek sang garda terdepan harus terkenok di sini, gak bisa berbuat banyak, sedangkan Piu juga menyusul. Tersisa Gun sendirian yang akan berhadapan dengan 4 member EVOS, dan ternyata Aura Esports sang naga harus mengakui kebesaran sang kucing di sini. Yes, Kitty saat ini benar-benar sangat marah sekali. Iya. Kenapa Kitty disebut? Kenapa Kitty? Kenapa Kucing. Kitty? Sekarang di arah tim The Prime, dan The Prime bakalan lebih cepat untuk melakukan satu clean up ke arah tim Rosugo. Betul, dan dari The Prime sendiri mereka nggak expect tiba-tiba Gigi datang. Kalau misalnya kita lihat di sini ternyata dari Sesmizo akan berhadapan dengan EVOS Esports. Skill Chrono sudah diaktifkan, tapi ternyata belum bisa menghasilkan apa-apa. Sedangkan untuk dari EVOS akan memberikan tembakan demi tembakan ke arah Sesmizo di sini. Sepertinya akan terjadi tarik ulur di Viscaloid. Yes, dan nampaknya untuk Thanos juga udah mempersiapkan double vectornya juga dari arah angle kanan di sini. Abu coba untuk melakukan satu jump shot. Jojo. Grenade berhasil mendukung seorang Jojo, tapi lanjut di sana. Yes, Jojo di sini tampaknya masih belum bisa diselamatkan. Di sisi lain ternyata ada terjadi peperangan antara IOG dengan Boss Sniper, dan ternyata di sini Mr. 05 akan di take down. Ada Onyx Olympus kah? Langsung saja datang, ternyata bukan. Itu bukan dari Onyx Olympus, dan ternyata dari Boss Sniper di sini berhasil meluluh lantakkan pergerakan dari Island of God, dan sedangkan dari Boss Untuk masuk duluan ke arah circle-nya. Dan kalau misalkan kita lihat juga Azril dengan menggunakan satu baretanya di sana, mereka berhasil ngenotis pergerakan seorang Abu dan kawan-kawan. Yes, kalau misalnya kita ngeliat tuh secara posisi ini DG Esports benar-benar enak ngeliat member terakhir dari Esports Esports. Yes, dan ternyata Boss pun kayaknya ini bakalan langsung jadi incaran untuk tim DG itu sendiri. DG berhasil dapetin higher ground-nya. EVOS bakalan langsung let it go gitu aja. Teman-temannya Let it go. untuk ke arah alam semesta. Nggak bakalan kasih point kill sama sekali. Runway to zero. Clear for takeoff. Clear for takeoff. Roger, zero. Hingga selain satu tim doang, Aerowolf juga sepertinya akan sedikit bersinggungan sama teman-teman dari EVOS, tapi enggak, karena EVOS bakalan coba bergerak ke arah Hampton, dan Olympus jalan ternyata ada EVOS, dan juga The Prime dia bakal berperang di arah Hampton. Ada Heyu yang cukup sekarang sedikit lagi bakal tumbang harusnya. Ada Abu juga udah kehilangan banyak darah. Sam13 berhasil dapetin satu. Heyu bakal coba langsung dibuka dengan double vector. Garut. Ada strapping juga yang sangat baik dari EVOS, sampai ada The Prime pun harus roto. Hasta la vista untuk The Prime. Gokil. Di sana ada seorang Ajix Guns. Ya, ini pas banget mapnya di Counting Hall, udah kayak di Clash Squad ya. Dan kebetulan teman-teman langsung diajar vektornya, tapi udah ada Chrono langsung coba ditabrak aja oleh Pantan. Buka glual untuk pertahanan diri juga. Hati-hati di belakang ada teman-teman dari EVOS, ada WP juga dari seorang Ajix. Tadi Ajix sudah berhasil dapetin 4 orang dengan satu WP-nya. Ah, itu dia surprise. Sudah ada seorang Abu dengan para pala tatakin habis. Itu dia, Rosugo pun harus tumbang di tangan EVOS Esports, dan sekarang sulit posisinya karena di samping ada Onyx Olympus, ada EVOS juga sudah mulai terpojokan situasinya. Untungnya masih ada glual pertahanan diri. Street dan juga Abu berhasil dapetin satu low, dan juga Wiza harus dihabis begitu ya low-nya. Mr. 05 dengan double vector
Aura berhasil dapat ke 1. Olympus ada posisi ke-7. Abu juga berhasil dapetin sisa player dari Onyx Olympus. 8 kill. Sang macan putih kita yang sudah mulai terlihat perlahan tapi pasti mulai mengamuk. Sudah berhasil dapetin momentumnya Fiskaloid. Yes, dan Jadi persis seperti game kedua tadi di mana akhirnya Boss Nightmare nggak perlu repot-repot mengalami penumpukan. Nah, dan berhasil dapetin 1 Kapten Sam 13. Ini dia bakal coba dibuka keluar pesan sendiri, digerus habis, dikasih hujan peluru, Force dari Evos berdarah-darah, masih bisa selamat. Ada Krono, Kocem berhasil dapetin 105, Abu bakal jatuh, bakal langsung dapetin begitu saja. 05 ya udah gak ketolong lagi, Riza bakal tumbang di bola ikam, maju mundur dulu ke belakang, Black mencari situasi. Ada Split dan juga Noten. Aero mencoba untuk masuk ke circle yang berikutnya pastinya gak jauh dari arah sana Ji. 1 grenade bakalan jadi informasi tambahan untuk tim Dunia Games bahwa di arah lantai 2 ada orang. Ini dia, Street bakal masuk ke dalam zona, udah dibuka keluar. Ada Krono juga yang udah aktif oleh Azril, bakal coba tembak, habis di sana seorang Street dan di tangan DG pun. Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff. Runway 20. Atas ya. Ini bisa jadi antara Bullseye dan juga Sipiar, dan gua rasa di sini masing-masing timnya. Oke, ini yang bakal masih konsisten kita bisa lihat hampir semua tim. Ada TP juga yang masih mengincar observatorinya, dan juga ada teman-teman dari Boss Nightmare yang memang dia berada di arah pinggir zona yaitu area Rinem. Juga ada IOG yang masih konsisten juga untuk turun di clock tower ya. Sedang Dikejar, kita mundur aja karena kalau misalnya kita ngejar Aerowolf itu sama aja kita keluar arah zona lebih jauh lagi. Mending Yes. kita cari objektif circle dan Bener. bener aja circle-nya di Baby Moon. Yoi, bener banget. Karena kalau Aerowolf terus-terusan dikejar ya sama teman Narisus, yang kemungkinan juga bisa diprediksikan masih ada tim-tim yang berada di luar zona, dan kita bisa lihat ada EVOS Esports juga yang mencoba untuk langsung masuk ke dalam zonanya. Ini kesempatan banget untuk teman-teman dari EVOS Esports yang bakal mungkin lebih agresif lagi untuk di late gamenya, sesuai dengan EVOS Esports dari gameplaynya yang kita tahu dia benar-benar dinamis Kirinya banget. ada EVOS Esports, sementara di bawahnya ternyata ada satu tim lagi nih di area Pocinek lumayan padat. Sementara itu untuk EVOS Sen 13 sudah melihat Aero Black langsung saja dikenok, dan ini membiarkan Bang sendirian, dan akhirnya TP kesel banget karena dia cuma dikasih 1 kill, tapi seenggaknya lumayan lah daripada nggak dapat apa-apa. Dan kalau misalnya kita lihat circle sebentar lagi akan update nih Baby Embun. Ya, ini dia EVOS Esports yang memang masih utuh banget, walaupun hanya mendapatkan 1 poin kill. Dia cukup bermain konsisten banget, masuk ke dalam late game yang masih utuh. Dan Sam 13 sudah mengamankan vehicle yang ada, mencoba untuk siap menabrak apapun yang ada di depan dia. Yes, kalau misalnya kita lihat sini untuk secara persebaran tim-tim di sini, tampaknya Boss Nightmare akan bertemu dengan EVOS Esports. Sementara itu Bigetron Beat anteng aja nih di pinggir circle, ingat nahan pergerakan dari The Prime Esports serta Bigetron Beat. Ya, dan ini dia Sesmizu yang masih posisi dengan utuh juga di luar zona, dan gua rasa di sini cukup susah banget karena akan berhadapan dengan teman-teman yang masih ada di luar zona, yaitu ada teman-teman dari The Prime yang juga yang masih utuh. Dan gua rasa di sini dari Bigetron yang bakal mencoba untuk tetap stabil, tapi harus waspada biar gimana pun walaupun mereka sudah mendapatkan zona, tidak kemungkinan mereka harus dipeperangi juga oleh teman-teman yang bakal mencoba untuk masuk ke zona dan memperebutkan kompon dari teman-teman Bigetron. Yes, dan kalau misalnya kita lihat sini ternyata dari Bigetron sudah mengaktifkan skill Chrono. Mr. 05 akan mendapatkan Heyu di sini dan langsung saja di confirm killnya. New kill leader pun diambil oleh EVOS Esports di sini. Dan kalau misalnya kita lihat The Prime sini cukup terseok-seok karena Limzinya juga tertakedown, menyisakan 2 member saja yaitu Kesel dan Dix. Tapi ternyata kesel banget dia ke takedown. Di sini Mr. 05 akan dibalas tertakedown juga. Abu juga sudah cukup sekarat tapi setidaknya masih bisa selamat, dan ternyata ada Sesmizu yang mendapatkan pelontar di sini sekaligus mendapatkan member-member dari EVOS Esports. Ini benar-benar pelontar yang membahayakan. Dan kalau misalnya kita lihat sini Runway 20, clear for takeoff. Clear for takeoff. Runway 20. Purgatory itu sendiri. Yes, dan ini dia EVOS dan juga kawan-kawan yang memang notabene dia harus turun di atas ya. Dan gue rasa di sini Boom Esports mencoba merubah rotasinya lagi-lagi, mencoba untuk bermain di area Tim pinggiran. yakin gua. Dan ternyata EVOS di sini melakukan satu rotasi dengan kalengnya. Udah didengar juga lagi-lagi Aura versus EVOS di Purgatory. Siapakah yang akan menang? Kalau yang tadi Aura, kalau yang sekarang apakah EVOS lagi-lagi bisa menangin fight-nya? Dan untuk tim Aura udah bakal langsung menerima damage cukup banyak kali ini dari seorang Ame. Mereka coba buat turun dulu ke arah bawah, tapi di bawah ada
ada tim EVOS kali ini, 2 pemain dari Mr. 05 dan juga Street. Lo bakalan coba untuk bersiap-siap dulu sedikit demi sedikit, dan mereka coba untuk berisadap dulu ke arah bawah. Udah terlihat juga dari arah kanan, Sam 13 setengah HP-nya udah hilang. Father dengan menang paravolnya yang sangat poin sekali. Tinggal tunggu aja bagaimana setup yang dilakukan oleh tim EVOS, dan udah berhasil ditatakin juga dari seorang Abu. Di sana berhasil di-kill dengan seorang Father once again dengan paravolnya. Satu orang berhasil dihilangkan. Guns juga di sana sangat low banget HP-nya, coba untuk melakukan satu heal. Blue wall-nya juga bakalan langsung dihancurin gitu aja oleh seorang Mr. 05 dari arah lower ground. Sangat baik sekali pastinya. 11 tim tersisa, 42 juga still alive. Kita lihat aja bagaimana tim Aura melakukan satu clearing ke arah tim EVOS saat ini, Bun. Ya, dan ini dia Mr. 05 masih mencoba ke tapping-tapping ke arah teman-teman dari Aura Esport, yang dimana posisi dari Aura Esport ini cukup diuntungkan. Dan cukup susah banget bagi teman-teman EVOS Esport mencoba untuk masuk ke dalam. Yes, dan Amek di sini bakal langsung diikhlaskan gitu aja, 1-1 antara dua tim kali ini, dan udah bakal langsung masuk critical damage headshot dari seorang Father once again dengan penggunaan paraval lagi-lagi. Granat yang gak ada, gak bakalan bisa diras sembarangan. Guns juga berhasil take down Mr. 05 buka jalan, udah bakal langsung dibuka juga time turnernya. Cukup baik dari seorang Father. Father juga di sana menerima cukup banyak, dan Aura bakal langsung dirasakan gitu saja. Mr. 05 dan juga Sam 13 berhasil ngeklaim 3 kill. Iya, lagi-lagi di sini kalau gue bisa bilang hampir dejavu, tapi tidak, karena tidak bermain di rumah Tayo. Betul. Even itu di rumah Tayo kemungkinan Aura EVOS bisa memenangkan peperangan ya, karena kalau gue pikir Aura Esport kalau bertemu oleh tim-tim yang bakal masuk ke dalam rumah Tayo, itu juga bakal akan menjadi keuntungan. Runway to 0, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway to 0. Di Kalahari, pesawat mengudara dari arah Konsinol menuju ke arah Mammoth dan juga The Sub dan Blue Zone. Again and again ada di Shrines, dan EVOS sepertinya bakalan mengudara turun ke arah Bayfront, di mana Bayfront juga sudah ada Aura Esport, Abigail. Waduh, ini sebenarnya dua tim yang sama-sama butuh poin banget. Terutama poin mereka berdua nih, baik Aura Esports dan juga EVOS Esport ini empet-empetan banget, dempet banget. Agak dekat ya. Kalau misalkan lu fight di early dengan tempo waktu yang cukup lama, chance besar banget itu udah pasti lu didatengin sama tim lain. Ya, Scotty, kalau misalnya kita ngelihat pergerakan antara Aura Esports dengan EVOS sendiri, ini bener-bener mereka setiap jalan selangkah itu selalu ketemu. Kalau misalnya kita lihat tadi, sebenarnya EVOS udah sedikit menjauh dari pergerakannya tim Aura, karena mereka sadar kan ada pendatang baru juga di tempat yang mereka huni. Tapi ternyata Aura malah makin ngedeket ke EVOS itu. Sementara EVOS Mr. 05 juga udah mulai ngelancarin tembakan, seenggaknya ngasih peringatan ke Aura. Lo nggak sendirian di sini, ini ada gue. Betul, jadi emang lebih ke arah Auranya juga aware, dan dia harus nge-shadow pergerakan dari EVOS. EVOSnya juga sadar dan gak terlalu gegabah dengan dia punya moving. Betul. Iya kan? Waduh. Yes. Waduh, ternyata Ji, ini EVOS udah langsung melakukan pergerakan agresif. Abu udah langsung naik dengan satu grapple hook gun-nya ke arah atas lantai 3 di arah balkon. Sudah mulai coba adu setup, udah dibuka juga Glual dan juga Chrono oleh seorang Street. Mulai masuk peran, tapi pasti 05 dengan satu MP5-nya, dan Abu pun dengan double vector unggul medical kit. Tapi udah ada Sam dan juga kawan-kawan dari EVOS masuk ke dalam, bersiap vector dual pun udah diaktifkan oleh seorang Abu. Masih dicari dulu mana sisanya. Permain dari Aura udah mulai kehabisan peluru dan juga darah. 3 orang dan langsung diratakan begitu saja. Aura melawan EVOS harus diratakan aja di tangan EVOS tanpa kehilangan satu player pun EVOS. Bener-bener fight yang cepet banget dari EVOS Esports. Dan kalau misalnya yang gue ngeliat, Abu loncat ke atas itu bener-bener ngedistract Aura yang langsung naik ke lantai 2. Tapi tampaknya EVOS bisa sedikit bernafas lega. Aerowolves posisinya nggak terlalu dekat. Oh, ternyata enggak nih, ini ada di lantai yang sama, ada di lantai 2. Iya, bakal coba langsung digas terus teman-teman dari EVOS. Gak bakal dikasih nafas karena Aerowolves juga bakal siap setup untuk melawan. Tapi Kapten Elsion bakal jadi korban pertama dari kekejaman EVOS Esports yang udah membara-bara. Sang macan putih kita bersiap untuk menghabisi siapapun yang ada di dekat, tetapi Sam bakal jatuh. Ada 05 juga bakal jatuh oleh seorang Bang. Halcyon bersama kawan-kawan dari Aerowolves bersiap untuk menghabisi permain dari EVOS. Narik dulu, cerita jambut terkenok, dan ada Abu yang harus habis juga di tangan sang serigala Aerowolves. Yes, seperti dugaan kita, Bos Nightmare positif dapat 20 poin, disusul sama DG Esport yang juga positif dapat 20 poin.
setelah berhasil mengelabui EVOS yang harus dihabisi sama Aerowolf. Kita bakalan tengok sedikit ke arah grup C karena ada DG Esports yang mengukuhkan posisinya, tapi harus ada tapinya. Kenapa? Karena ini cuma beda selisih 6 poin sama Ellen of God. Yes. Itu juga kalau kita perhatikan dari arah The Prime sama EVOS, ini persaingannya udah semakin sempit karena cuma selisih 4 poin doang, Bigel. Yes,